Yang gelap, jalannya gelap itu bukan hikayat atau historiografi Al-Fakil Muqaddam, tapi cara pencarian Kiai Imad sendiri yang gelap gitu. Jadi beliau itu kan mencari dengan mata yang tertutup, acak-acak, komedi aja Kiai, komedi aja itu. Karena gini, ketika di Timur Tengah 2-3 kali, insya Allah nanti juga saya mau ke Belanda lewat bantuan Lakpesdam kemarin Lembak itu. Saya ke Belanda nanti itu nyari naskah yang ditulis tahun disalin, malah disalin tahun 700-an. Di situ ada keterangan tentang Muhammad bin Ali Al-Qolai yang dulu sempat dikira Kiai Imad itu nasabnya Muhammad bin Ali Al-Qolai itu dicangkok oleh Muhammad bin Ali Sohib Mirbad itu. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa pada Suwa TV malam ini kami menghadirkan dua sosok yang memiliki pandangan berbeda, yaitu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Rumel, yaitu tentang nasab habaib. Jadi tempo hari kami ya pada Suwa TV sudah menghadirkan bagaimana narasi Kiai Imad terhadap perspektif nasab habaib. Kemudian yang kedua, Gus Rumel tadi malam juga sudah memberikan narasi tentang bantahan terhadap Kiai Imaduddin. Malam ini kami menghadirkan keduanya untuk berdialektika. Mas Rumel sebentar lagi memasuki studio, tetapi untuk membuka podcast malam ini, Kiai Imad, tadi malam kami podcast, ada beberapa hal yang kami catat bahwa literasi Kiai Imad kurang literasi di dalam memahami atau membatalkan nasab Ba'alawi. Memang saya sengaja di dalam tulisan-tulisan saya hanya menyajikan kitab-kitab yang terkait secara langsung dengan nasab Ba'alawi yang diakui, yaitu nasab Ahmad bin Isa. Walaupun kitab-kitab itu sangat banyak yang ada dalam abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, saya hanya memasukkan kitab-kitab yang menyebut Ahmad bin Isa secara langsung. Jadi kitab itu banyak di masing-masing abad, tetapi yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu hanya beberapa kitab. Buat apa kita memasukkan kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab nasab yang tidak menyebutkan Ahmad bin Isa? Bahkan ada salah satu kitab di abad ke-4 itu yang menyebutkan ayah dari Ahmad bin Isa, yaitu namanya Isa bin Muhammad An-Naqib, tapi tidak menyebut Ahmad bin Isa sebagai anak daripada Isa. Dan itu tidak terlalu saya masukkan di dalam tesis saya itu. Tetapi kitab-kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa beserta anak-anaknya itu saja yang saya ambil sebagai referensi dari tesis-tesis saya. Dan saya yakin Mas Rumel itu tidak akan bisa menemukan kitab-kitab lain selain kitab-kitab yang saya sebutkan itu yang mu'tabarah. Karena apa? Karena memang hanya kitab-kitab tersebutlah yang telah membahas tentang nasab daripada Ahmad bin Isa. Nah, ini Mas Rumel, malam hari ini adalah malam yang berbahagia bagi saya untuk secara langsung bisa bicara membahas tentang nasab Ba'alawi ini bersama Mas Rumel. Dan alangkah lebih baiknya lah kalau misalnya Mas Rumel itu malam hari ini untuk pertemuan pertama dalam diskusi ini wajahnya kepada kita semua agar kita juga dapat melihat rambutnya yang indah itu gitu. Dan Mas Yusuf, saya kira kita tinggal santai aja karena narasi-narasi daripada tesis saya sudah sering didengar
sudah sering saya paparkan dan juga saya sudah mendengarkan dari pemaparan Gus Rumel. Ini saya mohon kepada untuk hari ini, malam hari ini kita tinggal berdialog saja gitu, santai, daripada apa-apa yang telah Mas Rumel paparkan, Mas Rumel tulis, Mas Rumel bikin video. Saya ingin bertanya beberapa hal, nanti berikan waktu kepada saya 30 menit misalnya untuk bertanya kepada Mas Rumel. Nanti 30 menit pula diberikan pada Mas Rumel untuk bertanya kepada saya tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Kalau ini disepakati, saya akan sangat berbahagia sekali. Bagaimana Mas Yusuf, Mas Rumel? Ya, bagaimana Gus Rumel? Tadi malam narasinya kan, begitu ya. Baik. Mas begini, Kiai, mungkin saya kasih kesempatan ke Gus Rumel beberapa pertanyaan yang sepertinya sangat mengganjal terhadap Kiai Imad. Semalam kan sudah banyak dibahas bahwa Kiai Imad kurang literasi dan lain sebagainya. Silakan Gus Rumel, nanti pertanyaan Kiai Imad dulu apa Gus Rumel dulu yang akan bertanya nih? Saya ngikut host, tuan rumah, tamu mah kal mayit ya. Kiai Imad dulu tadi yang minta, Mas. Kiai Imad dulu, silakan Kiai Imad. Silakan Kiai Imad, mungkin bertanya ke Gus Rumel. Informasi pembatalan balau ini semakin banyak dikonsumsi publik oleh ulasan-ulasan Mas Rumel yang walaupun ulasannya adalah ulasan negatif, tetapi ini menjadikan pembatalan Ba'alawi ini yang saya simpulkan itu menjadi banyak mendapat perhatian dari publik. Ini saya perlu untuk memberikan apresiasi, terima kasih kepada Mas Rumel akan hal itu. Saya ingin bertanya yang pertama begini, apakah Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman, itu ya. Jadi apakah, kan menurut saya mengatakan bahwa tidak ada satu kitab pun dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa di abad ke-3 menurut saya atau ke-4 dalam tradisi literasi dari Ba'alawi sampai Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Ini menurut saya tidak ada. Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab mu'tabarah. Jawaban sederhana, saya ingin mempertegas yang kemarin bahwa ketika Mas Sugeng memberikan uraian tentang YDNE dan juga saya menjelaskan tentang beberapa argumen, patah-patahan argumen dari tesisnya Kiai Imad itu, satu yang paling penting itu kan keterbatasan literatur. Itu saya anggap faktual karena saya kan mendasarkan dari tulisannya Kiai Imad. 4 buku sudah saya konsumsi dengan baik. Semua kitab yang disebutkan Kiai Imad di 3 kitab yang sebelumnya itu ditambahi akhirnya di menakar integritas keilmuan yang terakhir yang 4 atau 3 hari pasca pencoblosan. Nah, jawaban tentang adakah kitab muktabar yang menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa, seingat saya yang masih diproduksi dan versi cetak itu kan Tarikh Hadramut. Suaranya tidak ada Mas Yusuf. Jadi adakah kitab yang membahas tentang hijrahnya Ahmad bin Isa? Itu ada. Dari yang versi cetak itu kan ada Tarikh Hadramut, dalam footnote itu keterangan dari muhakkik yang mengutip dari ahli nasab namanya Al-Ubaidili, dia wafat sekitar 490 Hijriyah. Judul risalahnya itu kan Al-Intisar Libani Fatimah Al-Abror, itu ada di footnote-nya itu di Tarikh Hadramut ya. Itu pertama. Terus yang kedua di Ajarus Safaf juga menukil beberapa pendapat yang tidak disebutkan tapi diklaim Abdurrahman Al-Khatib sebagai sikot itu hijrahnya Ahmad Al-Muhajir gitu. 2 kitab itu yang bisa diakses di internet clear menyebutkan Ahmad bin Isa itu hijrah. Memang rentang waktu antara Ahmad bin Isa yang diklaim wafat tahun sebelum 380-an itu ada kesunyian historis ya, kalau memakai istilahnya Kiai Imad itu, sampai Abdurrahman Al-Khatib berarti sekitar 820.
Nah, makanya penjelajahan saya itu bukan hanya di kitab Muktabar yang di versi cetak atau yang bisa kita akses gitu. Ya. Gitu, Kiai. Nanti dulu. Ya, baik. Saya tadi nggak mendengar suara dari Mas Romel. Bisa diulangi lagi, Mas Romel, apakah Mas Romel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9? Saya hanya mendengar Al-Jauharus Sapab. Apa sebelumnya itu nggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang Muktabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, Kiai. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramaut, berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jauharus Sapab itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Saya punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Al-Jauharus Sapab ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang naskahnya. Al-Jauharus Sapab menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jauharus Sapab tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhaddisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Romel untuk siap ya. Kita tiktokan aja ngobrol. Ya, lanjut Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa daan mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir itu tidak ada. Tidak ada ya Mas Romel ya. Kitab sebelum Al-Jauharus Sapab yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup, setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya temukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah.
Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan dia meninggal itu adalah 345, artinya dia sangat jarang sekali ya orang sampai bisa hidup sampai umur 131 tahun. Dan juga artinya bahwa Ahmad bin Isa juga itu ketika hijrah itu sudah mencapai umur 100 tahun lebih. Nah itu. Kemudian setelah dua proposisi atau dua kesimpulan ini disepakati, bahwa saya dan Mas Rumel sepakat bahwa tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman sampai abad ke-9, baik Ajaurus Safaf maupun kitab Al-Burqatul Musyiqqah, juga kita sepakat bahwa tidak ada gelar Ahmad bin Isa sebagai Al-Muhajir sampai Al-Jawharus Safaf menurut Mas Rumel tadi. Maka sekarang tentang yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah itu. Pun yang saya tahu, yang Mu'tabarah itu menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Nama Ubaid ini pertama kali muncul dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah. Kita ambil tahun wafatnya saja. Podcast kemarin mengatakan kenapa Kiai Imad itu selalu mengambil tahun wafat, tapi ketika di Sajarah Mubarakah tidak mengambil tahun wafat. Kita mengambil tahun wafat itu ketika kitabnya itu tidak ada titi mangsa. Kalau di dalam kitab itu ada titi mangsa penulisan, maka kita ambil titi mangsa penulisan itu. Sedang As-Sajarah Al-Mubarakah itu ada titi mangsa penulisannya, bahwa As-Sajarah Mubarakah itu ditulis akhir tahun 597 Hijriah. Kemudian kenapa kitab? Karena di dalam manuskripnya disebut karangan Imam yang tidak ada sama sekali di dalam kitab-kitab nasab Mu'tabarah dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 yang menyatakan Ahmad bin Isa itu punya anak namanya Ubaid. Kitab yang pertama kali menyebutkan itu ada di abad 10. Namanya kitab Tuhfatul Talib karangan As-Samarqandi yang ditulis 996 Hijriah. Sangat lambat sekali. Nah, itu pun ternyata setelah ditelusuri referensi kepada kitab Al-Burqatul Musyiqqah yang dikarang oleh Ba'lawi sendiri, yaitu Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, apakah Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab nasab Mu'tabarah yang menyebutkan Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah? Atau Mas Rumel ada kitab yang tidak bisa saya akses, yang masih berupa manuskrip, yang utuh, manuskripnya itu bisa diakses oleh siapapun, yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu ternyata punya loh nama anaknya namanya Abdullah atau Ubaidillah. Ya, gimana Mas Rumel? Apakah dapat menemukan kitab itu? Siap. Yang pasti di Al-Barqa Al-Musyiqqah itu selesai tahun 880-an. Itu ada di halaman paling hampir di akhir itu ada keterangan dari Ali bin Abi Bakar As-Sakran, rampung menulisnya itu kan surat
kepada anaknya tahun 820. Anaknya inilah yang pergi ke Mekah dan menemui As-Sakhawi, mengambil ijazah kitab. Itu ada di reportasenya As-Sakhawi di Adu Ulame. Kemungkinan besar As-Sakhawi baru tahu siapa itu Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu ketika ketemu anaknya. Nah, adakah yang menyebutkan Ubaidillah sebelum Ali As-Sakran? Ada. Pertama, Ajurus Safaf, Kiai Imad sudah memilikinya. Itu dimulai tahun 820 dan menyebutkan Ubaidillah. Terus yang kedua, Tufatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal itu ketika menulis silsilah Ali bin Jadid, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu orang yang sama yang direportase oleh Al-Janadi itu menuliskan silsilahnya ke atas sampai ke Ubaidillah. Gitu. Jadi tesisnya Kiai Imad, beliau berteori jika nama Ubaidillah baru diperkenalkan. Suaranya. Nah, ini suara kembali bagus. Cek. Ya, lanjut. Oke, jadi ketika beliau berteori bahwa Ubaidillah baru diperkenalkan oleh Ali As-Sakran itu udah patah itu. Karena Ini sebelum orang itu saya lahir, nggak bisa melihat Mas Rumel ini. cek saya aman. Pak Yusuf gimana? Pak Hikam? Ini aman, kayaknya koneksi internet di Kiai Imad ini agak masalah Iya, mungkin. kayaknya iya. Ya. Ya, Jadi lanjut Gus Rumel. ada dua kitab yang sudah menyebutkan Ubaidillah. Pertama yaitu Al-Jawhar Safaf, ditulis tahun 820 ketika Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu baru berumur 1 tahun. Dan Tufatuz Zaman, kitab itu selesai ditulis tahun 826. Jadi sekitar 9 atau 8 tahun Said Ali As-Sakran itu baru berumur 8 atau 9 tahun, kitab itu sudah rampung dan menuliskan silsilah Ali bin Jadid, orang yang direportase oleh Al-Janadi sebagai muhaditsin min warithi ta'is min asyrafun halik min Ali Abi Alawi. Itu silsilahnya ke Ubaidillah. Gitu jawaban singkat saya. Ya. Oke, ini apa namanya? Ini Tufatuz Zaman, kitab dari Husain Al-Ahdal, Tufatuz Zaman, halaman 459. Dia mereportase seorang yang, ini kan kitab yang menjadi intisari atau ringkasan ya, yang memperjelas As-Suluk. Orang yang sama, wamim man warada ila ta'is jama'atun minat tabaqah minhum Asyarif bin Jadid wa huwa Abul Hasan Ali. Silsilahnya ditulis sampai Ubaidillah. Berarti kitab ini rampung sekitar tahun 826, sekitar 8 atau 9 tahun Said Ali As-Sakran itu berumur segitu. Said Ali As-Sakran, orang yang diklaim Kiai Imad orang pertama yang memperkenalkan Ubaidillah, itu lahir tahun 818 atau 819. Ikhtilaf di 2 tahun itulah, 818 atau 819. Orang lain dari kabilah non Ba'alawi, tapi Ashraf juga dari kabilah Al-Ahdal itu bikin kitab meringkas atau mengintisari kitab As-Suluk, menuliskan orang yang sama, Ali bin Jadid sampai ke Ubaidillah. Itu Pak Yusuf. Oke, Imad, bahwa tadi ada Jadi ada orang di abad ke-8 namanya Al-Janadi, ya. Baik, ini mulai lanjut. Saya ya. Ya, baik. Ini memang sangat lambat sekali, tapi nggak apa-apa. Ini kita barokah, insya Allah barokah ini. Walaupun saya nggak bisa menerima suara dari Mas Rumel, tapi insya Allah barokah. Kita santai-santai aja, banyak waktu. Baik, jadi kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi ya. Tapi yang saya pahami begini, jadi ada di abad ke-8 menurut Mas Rumel, orang yang bernama Syekh Al-Janadi mengarang kitab As-Suluk. Di situ di dalamnya ada silsilah seorang yang bernama Abul Hasan Ali atau dikenal Syarif Abul Jadid, yang silsilahnya sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu ya.
Kemudian Allah bin Ahmad Ya, bin kayaknya Isa. Dengan adanya di dalam kitab As-Suluk itu dikatakan bahwa silsilah atau Ali Asakron ini sampai ke baginda Nabi, ya. Apakah bisa terdengar suara saya, Mas Yusuf? baik. Putus-putus, Yai. Bisa Putus-putus. putus-putus. Lanjut, iya ya. Ya, agak terputus-putus. Lanjut, Kiai. Sepertinya koneksi Kemudian internet yang kurang. kedua, menurut Mas Rumel Abbas ini ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman. Nggak apa-apa Mas Rumel, Prof. Ikam, kita santai saja. Siap, Ini insya Allah barokah ini ya. Jadi yang saya tangkap bahwa Mas kitab As-Suluk menyebutkan silsilah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Begitu pula kitab Tuhfatuz Zaman. Kan ada itu kitab As-Suluk 732 Hijriah, kitab Tuhfatuz Zaman 855 Hijriah. Itu kan begitu. Tetapi di dalam kitab As-Suluk itu versi manuskripnya kan ada dua. Yang pertama adalah versi manuskrip Mesir 877 Hijriah. Ada versi manuskrip Paris yang berangkat tahun 822 Hijriah. Dalam manuskrip Mesir memang ada disebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dari situlah Ali Asakron itu mencangkokkan silsilah mereka, silsilah Kabalawi ini dari manuskrip Mesir ini. Tapi di dalam manuskrip Paris itu sama sekali nama Abdullah ini tidak ada. Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu langsung bin Ahmad bin Isa. Tidak ada nama Abdullah. Nah, kemungkinan yang sampai kepada Ali Asakron itu di Tarim itu hanya manuskrip Mesir itu. Sementara manuskrip yang hari ini ada di Paris itu tidak sampai ke Yaman. Nah, jadi dari situ kita bisa mengatakan bahwa ketika keluarga Abdurrahman As-Segaf ini mencangkokkan namanya melalui Abdullah bin Ahmad itu, yang disebut Abdullah itu mirip dengan nama leluhurnya namanya Ubaid. Ketika di manuskrip Paris itu tidak ada, maka cangkokan itu otomatis batal. Ya, menurut saya begitu. Kemudian di kitab Tuhfatuz Zaman itu selain menyebutkan keluarga dari Syarif Abul Jadid dengan silsilahnya seperti yang terdapat dalam As-Suluk versi manuskrip Mesir, juga menyebutkan keluarga Balawi. Misalnya ketika menyebutkan Muhammad bin Al-Ahdal itu menyebutkan bahwa keluarga Ba'lawi ini adalah sepupu dari keluarga Ahdal. Anehnya itu di kitab Tuhfatuz Zaman ketika menyebutkan Syarif Abul Jadid sama sekali ini Husain Al-Ahdal tidak narik-narik keluarga Ba'lawi. Seharusnya kalaulah Husain Al-Ahdal dari Bani Ahdal ini tahu bahwa Syarif Abul Jadid atau Ahmad bin Isa ini adalah leluhur daripada Ba'lawi, tentunya dia akan mengatakan juga bahwa ini juga adalah leluhur daripada keluarga Ba'lawi. Kenapa? Karena ketika dia menyebutkan keluarga dia, Bani Ahdal, dia menyatakan bahwa leluhur saya, Muhammad bin Sulaiman, itu hijrah dari Irak ke Yaman bersama sepupunya yang
sepupunya itu adalah leluhur Ba'lawi. Itu disebutkan ketemu lain. Kenapa itu? Kenapa Husain al-Ahdali itu tidak narik sebutkan silsilah leluhur saya sepupu dari Ba'lawi? Gimana menurut Mas? Saya kurang begitu utuh, Ya, tapi gimana Pak Yusuf? ya ini internetnya kayaknya agak ini Apa suara saya bisa didengar? Ya oke, coba pertanyaan langsung saja Kiai Imad, tadi agak terputus-putus ini internetnya. Silakan Kiai. Berarti saya ulangi ya. Ya oke ya. Begini Mas Rumel, tadi kan Mas Rumel sepakat tidak ada kitab nasab yang mutabar yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah sampai abad ke-10 sampai Tufatul Talib. Tetapi ada asuluk yang menyebutkan silsilah Syarif Abdul Jadid. Sugeng tadi malam juga begitu. Agus Rumel, mungkin sedikit mengisi kekosongan. Anda bisa sedikit memberikan reviewnya. Oh ya, gini. Tadi. Mending aku langsung respon yang Kiai Imad tadi lah ya, nanti biar diulang. Kiai Imad itu kan berusaha untuk, menurut dugaan saya, berusaha untuk menganulir pendapat Al-Janadi, salah satunya berdasarkan naskah. Naskah itu ada 4, 820, 838, 1015, dan yang paling akhir itu ya tahun 1000-an itu, 1015 Hijriah. Nah, naskah itu emang keduanya berbeda. Silsilahnya Ali bin Jadid sampai ke Abdullah atau Ahmad bin Isa itu ada yang sampai ke Ahmad bin Isa itu ada yang 6 orang, melewati 6 orang. Di naskah yang lain itu melewati 9 orang untuk sampai ke Ahmad bin Isa. Nah, cara saya untuk memastikan sebenarnya Al-Janadi itu menulis silsilah Ali bin Jadid secara faktual dan historis di dalam kitabnya itu seperti apa. Pertanyaan pertama untuk Kiai Imad itu, dan kayaknya kita harus sepakat, naskah yang tersedia sekarang itu tidak ada satupun yang divalidasi oleh Al-Janadi. 820 itu kan sekitar 90 atau 100 tahun ya. Setelah kitab Al-Janadi itu selesai 720, Aukamakol 715 Hijriah. Naskah yang paling bisa kita gapai itu naskah tahun 820. Artinya kan sekitar 100 tahun setelah Al-Janadi atau kitab itu selesai. Jadi semua naskah yang mendasari kitab As-Suluk itu tidak ada yang divalidasi oleh Al-Janadi. Cara saya untuk mencari tahu apa yang mau ditulis oleh Al-Janadi dalam As-Suluk itu melalui naskah. Pertama, harus saya cari dulu naskah yang divalidasi oleh Al-Janadi. Terus kedua, pendapat pakar yang mengutip Al-Janadi, karena ada 3 orang yang hidup tahun 700-an dan salah satunya itu mendapati 10 sampai 20 tahun masa kehidupan Al-Janadi dan pasti membaca naskah yang paling tua atau yang divalidasi oleh Al-Janadi. Perlu diketahui Al-Janadi itu menurut Az-Zirikli, namanya kan Bahauddin Al-Janadi, dia asal Janat di Yaman, makanya nyebutnya itu harus Janadi. Orang itu disebut min siqoti mu'arrikhil Yaman, salah satu orang yang bisa dipercaya, yang sikot sebagai sejarawan di Yaman. Naskah yang paling mendekati adalah naskah, bagi saya adalah naskah yang mengutip dari orang lain. Ada namanya Yusuf Malikul Afdal Ar-Rasuli, itu mengutip pendapat Al-Janadi dan menulis silsilah Ali bin Jadid itu sampai ke Abdullah. Silsilahnya melewati 9 orang. Nah, 9 orang. Makanya saya meyakini maksud Al-Janadi naskah yang paling benar untuk silsilah Ali bin Jadid itu ya 9 nama sampai ke Ahmad bin Isa itu. Gitu. Baik. Saya ulangi. Baik. Aman. Kiai Imad tes dulu mungkin ya. Kiai Imad dites dulu sinyalnya. Halo, ini udah bagus ini. Kita udah pindah
Ya. laptop ini. Oke, ya. Mantap, mantap. Ya, baik. Baik, mungkin bisa diulang, Mas Rumel. Siap. Saya mulai dari sebuah prinsip bahwa untuk mengetahui apa maksud dari penulis, dia itu mau nulis apa di dalam As-Suluk, sementara naskah yang bisa kita gapai itu kan 4 naskah, semuanya berbeda. 2 naskah itu menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa, dari Ali sampai Ahmad bin Isa itu kan 9 nama. 2 naskah lainnya dari Ali sampai ke Ahmad bin Isa itu melalui 6 nama, ada pemotongan. Nah, dari 4 naskah yang bisa kita capai itu tidak ada satupun yang divalidasi atau mendekati masanya Al-Janadi. Itu clear. Kitab As-Suluk itu selesai tahun 720, Al-Kamakol 715, dan naskah yang paling tua yang kita miliki itu naskah yang disalin ulang tahun 820. Berarti kan selisihnya hampir 100 tahun tuh. Bukan dari wafatnya Al-Janadi, tapi rampung tulisan As-Suluk, kitab As-Suluk itu tahun 720 lah. Asumsinya 720 sampai 820 itu kan ada 100 tahun. Nah, saya berusaha mencari naskah aslinya atau naskah yang Sohahahul Janadi, itu belum ketemu sampai sekarang. Tapi saya punya cara yang lain untuk mengetahui Al-Janadi itu mau nulis silsilahnya Ali bin Jadid itu seperti apa. Dari orang atau intelektual, 2-3 orang, satunya itu mendapati masa hidupnya Al-Janadi sekitar 10 hingga 20 tahun. Yaitu Al-Malikul Afdal dalam Al-Athaiyah Asaniyah. Silsilah Ali bin Jadid itu 9. Saya bisa menampilkannya seperti ini, Pak. Baik. Presentasinya ya. Oke, baik. Nah, kitab ini Al-Athaiyah Asaniyah, halaman 460. Dia seorang raja dinasti Rasuli, wafat 778. Konon dia itu umurnya 75 tahun. Berarti kan 778 dikurangi 75, berarti kan dia mendapati masa kehidupan Al-Janadi ya maksimal kan minimal 15 atau 10 tahun lah, 10 tahun. Dia seorang intelektual, diasuh oleh seorang raja, dan besar kemungkinan karena redaksinya sangat mirip, nomor indeks 538, dia itu menulis silsilah Ali bin Jadid sama persis dengan naskah 838. Makanya bagi saya yang paling sahih atau maksud dari Al-Janadi menulis Ali bin Jadid itu silsilahnya seperti apa, ya bukti atau evidence, bukti material yang bisa kita raih itu dari orang atau intelektual yang mengutip pendapat Al-Janadi, yaitu Al-Athaiyah Asaniyah. Dia menulis 9 orang ya, berarti Ali 1, Muhammad 2, Ahmad 3, Jadid 4, Ali 5, Muhammad 6, Jadid 7, Abdullah 8, Ahmad bin Isa itu ke-9. Itu. Jadi kalau bisa dikoroborasi, kita konfrontasi antar naskah dan orang yang mendapati masa Al-Janadi dan membaca naskahnya langsung, karena dia kan pasti bersumber dari naskah yang paling dekat dengan masa kehidupan Al-Janadi, maka silsilah Ali bin Jadid itu seharusnya tidak problematik, karena ada orang yang menjadi saksi hidup Al-Janadi menulis, dan dia orang Yaman, Pak. Dia seorang raja dinasti Rasuli, menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa itu 9. Jadi bagi saya silsilah yang benar adalah yang versi 838, naskah As-Suluk tahun 838, dan versi Princeton mungkin tahun 1015 gitu. Itu salinan ke-5. Ya, baik. Silakan Kak Iman. Ya, anggaplah kitab As-Suluk itu, kemudian kitab Al-Athaiyah Asaniyah itu memang ditulis, dicetak sesuai dengan manuskrip aslinya. Tetap saja ini nasab daripada Ba'lawi ini yang kemudian mencangkok ya kepada Syarif Abul Jadid, itu nyambung kepada Abdullah ini yang dimaksud misalnya oleh Al-Athaiyah Asaniyah. Karena apa? Karena tidak ada satu kitab pun yang menyatakan Syarif Abul Jadid ini punya adik namanya Alwi dan Basri. Itu sama sekali tidak ada kitab yang menyertai di abad ke-8 itu yang menyatakan demikian atau sebelumnya.
itu adalah interpretasi dari keluarga Ba'lawi di abad 9. Bahwa ini adalah Syarif Abdul Jadid ini adalah keluarga kita. Padahal itu Syarif Abdul Jadid keluarga tersendiri. Dia keluarga tersendiri, seorang ulama, muhaddisin, ditulis silsilahnya oleh As-Suluk, kemudian kitab-kitab lainnya itu mencangkok kepada Suluk. Dari Jadid bin Ahmad bin Isa, ada yang menulis Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, kemudian kitab-kitab yang lain yang dicetak kemudian sekarang ini Al-Ataya Saniyah, kemudian kitab yang lainnya itu terpengaruh oleh keluarga Ba'lawi di abad ke-9 dan terpengaruh oleh permanennya nasab itu yang kemudian sudah dicatat selama 550 tahun sampai hari ini. Karena pencetakan kitab-kitab itu tahun-tahun sekarang. Kemudian pencetak atau muhakik, kadang-kadang muhakik ini kan cerdas-cerdas. Oh ini salah, ini kurang ini. Ini ada kitab-kitab Al-Burqa Musiko, ini ada kitab Al-Ghuror, ini kitab ada Syarhulainiyah. Secara lengkapnya, mungkin ini kurang. Kemudian ditambahi menurut daripada interpretasi sumber dari seorang muhakik, itu bisa saja terjadi. Tetapi apapun yang terjadi itu, di nasab Syarif Abdul Jadidnya yang dicangkok oleh Ba'lawi, ini adalah tertolak oleh kitab-kitab sebelumnya. Begitu pula persaudaraan daripada Alwi dengan Syarif Abdul Jadid ini tertolak pula. Nah ini Mas Romel apakah sudah menemukan sebuah kitab yang menunjukkan bahwa Abdul Jadid ini, Abdul Hasan Ali atau Syarif Abdul Jadid ini punya adik namanya Alwi? Ketemu ya. Apa itu kitabnya? Kitab dari Ali bin Jadid sendiri, judulnya Arba'in. Kitab Ali bin Jadid, judulnya Arba'in. Bagaimana itu ininya, narasinya? Dia menyebut Alwi sebagai dia mendapat riwayat dari Fulan dari Fulan, itu menyebutkan Alwi sebagai pamannya. Kitabnya itu tapi manuskrip tahun berapa? Manuskrip tahun dia ditulis ulang tahun 611 sebelum wafatnya Al-Janati tahun 620. Diijazahkan secara mukatabah di yang sampai kalau kitab sekarang. Kalau kitab sekarang, oke, saya pengen ngepresentasiin satu lagi dari Ajarus Hafaf, ini ditulis tahun 820. Jadi sebelum Ali As-Sakran itu bilang Ubaidillah, Abdurrahman Al-Khatib menuliskan ya, wakana, ini baris pertama. Iya. Wakanu lahu minal walad Ubaidullah wa akhlafa Ubaidullah Asy-Syaikh Al-Basri bin Ahmad Jidul Faqihul Imam Al-Alim Al-Amil Salim bin Basri. Salim bin Basri ini juga mengijazahkan atau mengisnadkan sebuah hadis kepada Ali bin Jadid lewat satu orang lagi ke bawah. Wa kanu masyhuruna bil ilm washolah. Kalimat seperti ini mengindikasikan kalau Ba'alawi itu sudah dikenal jauh sebelum kitab ini ditulis ya. Iya. Gitu. Kitab ini kan ditulis oleh orang Ba'alawi ya, atau oleh Al-Khatib. Iya, dari Al-Khatib, dari bukan Ba'alawi. Baru 40 tahun yang lalu. Ini apakah sebagai peneliti Mas Romel tidak curiga bahwa orang yang menulis ulang ini menambahkan segala macam? Nah, kita sebagai orang yang mau meneliti ini jangan hanya mau menerima taken for granted sebuah berita, kemudian kita mengamini oh ini katanya kitab yang ditulis abad ke-8 atau abad ke-9 sudah menyebutkan, sedangkan kitab ini dicatat baru 50 tahun. Itu kemungkinan adanya subjektivitas dari orang yang menyalin itu sangat besar. Dan kita sudah, bukannya kita ini husuudzon ya, tetapi saya sudah berkali-kali menemukan tahqiqan Ba'lawi ini bermasalah. Mereka berani untuk menambahi, bahkan berani berdusta. Ya, kita fair-fairan ya, Mas Romel. Seperti dalam kitab Ar-Raudul Jali itu, kalau kita mau meneliti kitab Ar-Raudul Jali itu kitab yang fihi masyakil,
Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, kemuskilan-kemuskilan dinisbatkan kepada Syekh Murtado Az-Zabidi di abad ke-13, orang besar pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin, tapi para peneliti itu ragu kalau kitab itu adalah karangan Murtado Az-Zabidi, seorang muhakkik yang dalam beberapa halaman saja dia banyak sekali menemukan salah dalam mengutip. Dia mengutip Al-Ubaidili salah. Ternyata Ubaidili tidak menyebutkan hijrahnya Ahmad bin Isa. Dia mengutip Mus'ab Az-Zubairi, kitab Nasab Quraisy, salah. Ternyata Mus'ab Az-Zubairi tidak menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Dia mengutip kitab Siri Silsilatil Alawiyah di abad ke-4, katanya menyebut Ahmad bin Isa punya anak Abdullah, salah. Dan ini 3 kesalahan ini saja bagi saya, beberapa halaman membaca Raudhul Jali itu sudah dapat mengatakan ini bukan karangan daripada seorang Murtado Az-Zabidi yang seorang muhakkik. Kenapa? Kita jangan ketika menerima sebuah manuskrip kemudian kita meyakini apa yang ada di situ ketika menyebutkan abad ke-4, abad ke-5, kemudian kita mengatakan bahwa ini sudah ada kitab sejaman abad ke-5, padahal kitab itu ditulis hanya baru hari ini. Yang menulis itu kan Alwi bin Thahir atau juga Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Bogor itu. Lah itu skandal antara satu orang Mesir dengan Alwi bin Thahir dan Alwi bin Muhammad Al-Haddad menciptakan sebuah kitab namanya Raudhul Jali. Dan ini seorang peneliti sejarawan seperti Mas Rumel ini tidak mencurigai itu gitu. Kemudian menjadikan, tapi alhamdulillah hari ini semenjak jam 7:30 sampai sekarang ini belum menyebut nama Raudhul Jali ya. Padahal saya akan mengejar di situ kalau sampai menyebutkan, tapi udah itu ya mungkin udah wali ini Mas Rumel ini ya, wali ya. Kemudian kitab Abnul Imam, Mas Rumel juga alhamdulillah tidak menyebutkan itu, tetapi masih menyebutkan Al-Jarus Sabab beberapa kali dengan menampilkan manuskrip yang juga di situ ada masalah ya, manuskrip yang pengarangnya saja ini tidak dikenal orang gitu. Mas Romel sudah ada temuan baru tentang sosok seorang Al-Khatib. Saya sudah menulis bahwa sama sekali nama Al-Khatib ini yang dikatakan wafat 855 itu sama sekali tidak dikenal oleh para ulama-ulama. Kenapa kok bisa ada manuskripnya begitu? Kemudian ada kitab Al-Jarus Sabab itu yang ditulis oleh seorang yang namanya mirip Abdurrahman, itu yang wafatnya 700-an. Nah, dan di kitabnya itu saya yakin tidak sama dengan kitab yang ada sekarang ini. Pasti nanti Mas Rumel mengatakan Bahmah Roma mengutip. Begini Mas Rumel, Bahmah Roma itu memang kitabnya ada Bahmah Roma. Tapi skandal, orang berskandal itu cerdas. Kita bikin kitabnya sekarang, kemudian mengatasnamakan Bahmah Roma, kemudian mengutip Al-Jarus Sabab. Seakan-akan rangkaian-rangkaian ini begitu hebat gitu. Tapi bagi seorang peneliti itu akan bisa mencurigai, apalagi ditahqiq oleh seorang Ba'lawi. Yang penahqiq ini saya sudah yakin seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi atau Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi itu seorang la yusaku bi ilmih wala bi tahqiqih. Karena seperti kitab yang dia omongkan oleh Mas Rumel, Tarikh Hadramaut, Al-Bahapi, saya sudah dapat menelusuri ketidakjujuran ilmiah dia, karena ketika dia mentahqiq sebuah manuskrip yang manuskripnya tidak terbaca, kemudian dia mensisipkan sejarahnya Muhammad pakai muqaddam. Nah, ini kata saya ini orang tidak bisa dipercaya secara ilmiah, karena dia memang di dalam footnote-nya mengatakan kitabnya ini hancur, tidak bisa dibaca. Tetapi kenapa di atasnya itu disebutkan, walaupun dia pakai tanda kutip, seharusnya dia biarkan kosong sebuah manuskrip, kejujuran ilmiah seorang peneliti, itu ketika dia mau mentahqiq sebuah kitab, mau mencetaknya, dia biarkan kosong itu, dia mungkin di footnote-nya dia ngomong, menurut saya, kemungkinan besar itu bicara tentang faqih muqaddam.
sehingga nanti orang tidak akan mengutip bahwa seakan-akan itu tulisan dari Ibnu Hisan yang telah menyebut Faqih Muqaddam. Padahal Faqih Muqaddam ini namanya tidak dulu disebutkan oleh siapapun, kan? Faqih Muqaddam ini gelap gulita, seorang wali yang begitu tinggi, namanya gelap gulita di masanya, tanpa ada orang menyebutkan kisah hidupnya, karomahnya, dan sebagainya. Keilmuannya katanya mujtahid mutlak, tidak ada muridnya yang mengarang fikih apa, tidak ada khutbahnya, tidak ada fatwanya yang bisa kita terima sampai saat ini. Semuanya itu ditata di abad 9, begitu rapi, begitu kuat, begitu kokoh, dan hari ini seakan-akan sosoknya itu begitu luar biasa. Dan ini kita, Mas Rumel, ini bukan kita namanya itu mengungkap-ungkap kesalahan ya, tetapi kita ingin bagaimana kita melihat sebuah sejarah yang hari ini terbentuk begitu kokoh tetapi rapuh. Seperti Mas Rumel kan rajin tuh, riwayat-riwayat yang bisa dipercaya di situ. Nah, dia itu sudah dijadikan tesis oleh seorang yang dari Balawi juga, tetapi itu kemudian diungkapkan oleh Mas Rumel sanad-sanad itu yang menyebut nama Abdullah meriwayatkan hadis dan sebagainya itu. Saya kira Mas Rumel tidak akan menggunakan itu lagi, tapi Mas Rumel masih menggunakan, ya, bahkan itu sekarang disebut bahwa itu karangan Al-Jadid. Siapapun hari ini bisa menuliskan sebuah kitab dengan karangan siapapun, ya, bisa itu Mas Rumel. Misalnya saya nulis kitab Imam Ghazali misalnya, tapi karangannya saya, kemudian setelah 50 tahun lagi ini akan dianggap benar oleh orang bahwa itu karangan dari Imam Al-Ghazali. Saya masukkan aja di situ siapa orang yang mengancam atau menjelekkan orang Banten, maka dia tidak akan barokah anak turunannya seumur hidup. Itu orang pada takut semua nanti sama orang Banten tuh. Ketika kita menyebutkan kita nulis kita bohongan, kita kasih aja angka tahun 500 Hijriah, kita kasih namanya Imam Al-Ghazali. Dan saya kira Mas Rumel, Ba'lawi ini patut dicurigai dalam dia menyusun nasabnya itu seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan oleh tes DNA yang melenceng kemana-mana, itu kan. Ini Mas Rumel jangan marah ini. Jangan. Ya, oke. Mas Rumel. Jadi pertanyaan ini ada lagi ke Iman? Ya sudah cukup dulu, mungkin ada Mas Rumel yang pengen ditanya. Mungkin Mas Gus Rumel, silakan Gus. Ya, saya pengen tampilin satu ini dari archive. Saya nyarinya langsung live streaming ini. Tadi kan Kiai Imad menyebut Qoladatun Nahar. Qoladatun Nahar itu kan ditulis oleh Mbah Makramah, dan beliau keliru ketika menyebut ini ditakik oleh Ba'alawi. Yang pentakik ini bukan Ba'alawi, namanya Bu Jum'ah Mukri dan Khalid Zawari. Tidak ada Ba'alawi di sini. Ini kitab dicetak sekitar tahun cetakan pertama itu 2000-an. Itu berarti kan Husain Al-Habsyi yang Kiai Imad tadi tuduh menginterpolasi kitab ya, di banyak tulisan Kiai Imad sering menyebut nama itu, dia masih hidup. Itu. Jadi kitab Qoladatun Nahar kenapa saya pakai untuk mengkonfrontasi naskah yang saya temukan? Karena orang ini, Qoladatun Nahar itu fi wafayatil a'yanid dahar itu kan ditulis oleh Abu Thayyib bin Abdullah bin Ahmad bin Ali Mbah Makhrumah. Dia bukan Ba'alawi, tapi Hadrumi, seorang Hadramaut ya. Dia itu lahir 870 sampai 947. Di sini mengutip banyak sekali kitab dari Ajurus Safaf. Kalau boleh ditulis ya, Ajurus Safaf itu kan ditulis oleh orang yang meninggal tahun 855. Jadi selisihnya kan sekitar 30 tahun atau mungkin 25 tahun lah, 25 tahun setelah penulisnya wafat, naskah itu udah ada, orang ini hidup. Dia seorang intelektual dan saya masih mempercayai kitab ini karena naskahnya tersedia, masing-masing naskah juga tersedia. Dan ketika Kiai Imad berusaha membatalkan naskah Ajurus Safaf, saya tampilkan lagi Ajurus Safaf yang saya ini kayaknya udah beredar, Kiai Imad juga udah punya. Nah, kitab Ajurus Safaf ini ditulis, yang beredar itu kan naskah tahun 1300-an ya, disalin ulang tahun 1300-an. Dekat banget itu. Tapi ada naskah lain yang lebih tua dari ini yang disalin 1200-an atau 200-an yang lalu. Karena ini 1400, naskah salinannya yang lebih tua dari ini
itu ditulis tahun 1200-an. Saya udah dapat. Yang dari Kuwait juga ada. Itu tahun sama di 1100-an atau 1200-an. Semua naskah sudah saya bandingkan di dalam satu laptop, terus harfan-harfan saya komparasi ini dan semuanya mirip atau identik gitu. Penulisnya Abdurrahman Al-Khatib ini valid wafat tahun 855. Kenapa saya meyakini naskah ini tidak diinterpolasi? Karena penulis salinan ini bukanlah Ba'alawi. Penulis naskahnya itu satu dari Al-Khatib. Yang ini yang saya tampilkan itu ditulis oleh Al-Khatib. Belakangnya ada Al-Khatib. Saya kira itu nama marga yang sama dengan penulis naskah ini. Berarti kan ada, katakanlah Pak Hikam menulis naskah, terus ada orang yang mengutip dan salinan naskahnya itu disalin oleh keturunannya atau satu kabilahnya. Al-Hikami misalnya. Penulis naskah ini adalah Al-Khatib, dari kabilah Al-Khatib gitu, dari orang non Ba'alawi gitu. Melewati konfrontasi naskah saya sudah, dan naskah ini saya yakini benar ditulis oleh Abdurrahman Al-Khatib yang wafat tahun 855. Perkiraan bahwa ada nama yang sama, Abdurrahman Al-Khatib wafat tahun 700-an, itu juga agak meleset karena itu ada kekeliruan dari Hadiyatul Arifin sama Mu'jamul Mu'alifin ya. Dua kitab itu kan menulis, itu kitab fihris, kitab ensiklopedia. Saya ngerasa agak kecewa gitu kayak Imat, maksudnya Umar Ridho Kahalah dan juga Ismail Pasha, dua penulis dari Hadiyatul Arifin itu kan tahun 1300-an wafatnya gitu. Bagaimana caranya orang yang selalu pengen sumber sezaman mengkonfrontasi sebuah cerita di masanya dengan sumber sezaman itu memakai ensiklopedia dari orang yang hidup tahun 1300 Hijriah. Itu Mu'jamul Mu'alifin itu 1300-an. Dia bagi saya agak keliru referensi gitu. Keliru referensi itu, saya berani aja ngomong kayak gini. Dua orang ensiklopedia itu ketika mengatakan Abdurrahman Al-Khatib wafatnya tahun 700-an dan menulis naskah Ajurus Safavi itu sangat melenceng jauh. Karena di dalam kitab yang sama itu menuliskan seseorang dari kabilah Ba'alawi dan juga kabilah lain bukan Ba'alawi yang wafat tahun 850-an. Ya bagaimana mungkin orang yang wafat tahun 750 itu menulis naskah hikayat biografi seseorang yang wafat tahun 800-an. Itu agak muskil gitu. Nah, Qiladatun Nakhir itu orang tadi kan selisihnya sekitar 25 tahun setelah penulis Ajurus Safavi ini kan wafat. Maka dia itu orang yang sangat paling mendekati dan paling bisa dipercaya karena sezaman, dia orang Yaman, orang Hadrami, penulisnya juga Al-Khatib, kabilahnya masih ada sampai sekarang, dan beberapa Al-Khatib menulis ulang salinan kitab ini. Itu untuk Ajurus Safaf. Saya masih meyakini kitab ini sebagai kitab salinan yang representatif dan muktabar atau muktamad lah kalau misal Kiai Imat memiliki definisi yang berbeda tentang muktabar ya. Saya clear untuk hal itu. Nah, kendati pun demikian saya juga sepakat ya. Kayaknya semua orang yang pro Ba'alawi itu kan selalu meragukan sumber sezaman itu. Saya kayaknya orang yang ngeladeni tentang sumber sezaman itu harus dicari. Kenapa saya yakin? Karena yang gelap, jalannya gelap itu bukan hikayat atau historiografi Al-Faqihul Muqaddam, tapi cara pencarian Kiai Imat sendiri yang gelap gitu. Jadi beliau itu kan mencari dengan mata yang tertutup, acak-acak, komedi aja Kiai, komedi aja itu. Karena gini, ketika di Timur Tengah 2-3 kali, insya Allah nanti juga saya mau ke Belanda lewat bantuan Lakpesdam kemarin Lembak itu. Saya ke Belanda nanti itu nyari naskah yang ditulis disalin tahun 700-an. Di situ ada keterangan tentang Muhammad bin Ali Al-Qolai yang dulu sempat dikira Kiai Imat itu nasabnya Muhammad bin Ali Al-Qolai itu dicangkok oleh Muhammad bin Ali Shahib Mirbad itu. Kenapa saya bilang ini orang agak iltibas ya. Ada Muhammad bin Ali itu 4 orang ya. Muhammad bin Ali Shahib Mirbad, Muhammad bin Ali Al-Qolai, Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam, Muhammad bin Ali Batohan. 4-4-nya itu kan 2 orang yang berbeda. Meskipun nama dan bapaknya itu sama, tapi njit, buyut, canggahnya itu berbeda. Saya tuh pengen mengulang sebuah teorinya dari Profesor Eng Seng Ho dari The Grave of Tarim. Itu orangnya masih hidup. Saya ingat saya itu ada 2 profesor itu. Orang Hadrami itu Kiai Imat, itu orang Hadrimah atau orang Hadramaut itu orang yang punya budaya dikenal melalui silsilah, melalui berdasarkan genealogi. Kita itu di Indonesia itu kan hai fulan bin fulan itu bukan hal yang lazim ya. Hai Kiai Imat bin Usman, orang menyebut orang lain cara pengenalannya itu berdasarkan nasabnya.
Jadi itu satu hal yang kayaknya tidak menjadi perhatian Kiai Imad. Makanya pertanyaan Kiai Imad, apakah ada pencakokan-pencakokan itu? Padahal di kitab yang lebih tua dari Al-Barqah Al-Musyqah itu, kabilah Ba'alawi itu sudah dikenal sebagai pertama keluarga atau klan yang dikenal sebagai orang-orang soleh, ahli ilmu. Mungkinkah jika memang dikenal seperti itu oleh penduduk Hadramaut, ada peluang untuk mencangkokkan nasabnya sendiri ke orang lain gitu? Padahal orang Hadrami sendiri dari penelitian Eng Seng Hui itu kan ya orang yang dikenal melalui silsilah, melalui nasabnya gitu. Sebentar ya. Ya kalau kesolehan kan Allahu a'lamu bimani taqwa ya. Lah orang yang dikira wali aja sekarang kan ada mencangkokkan kuburan itu. Jadi Oke, clear, itu nggak relevan untuk pembahasan ini. Tapi yang pasti gini kayak Mat, saya tuh kenapa berusaha mencari sumber atau bukti material yang non Ba'alawi, karena Kiai Imad kan agak menolak kan, ada resistensi jika itu sumber ditahqiq atau ditulis oleh Ba'alawi. Keladatul Akhir itu clear, ditulis oleh non Ba'alawi dan kitabnya versi cetak itu dieditor oleh dua orang yang non Ba'alawi. Memang orang Hadrami tapi non Ba'alawi kan, itu clear gitu. Dan orang itu penulisnya, mu'alif, naskahnya ada Kiai Imad. Yang paling dekat dengan Keladatul Akhir yang wafat 900-an itu saya dapat yang 1015 Hijriah disalin ulang. Gak sampai 100 tahun itu penulisnya Keladatul Akhir itu wafat. Naskah yang 50 Keladatul itu Mas Rumel kan wafatnya 944 ya. Ini saya punya kitabnya. Ini wafat 947. Jadi tetap saja ini abad ke-10 setelah nasab Ba'alawi itu dibangun begitu kokoh. Karena nasab Ba'alawi ini dibangun dengan kitab-kitab yang banyak di abad 9 dan abad 10. Saya melihat ada sekitar 10 kitab itu yang dibangun, ditulis sehingga kemudian menjadi begitu terlihat rapi dan permanen. Tetapi ternyata sambungan kabel dari laptop atau internet atau dari komputer yang banyak itu, yang orang menelitinya dia kabel belah sini, kabel belah sini, ternyata di ujungnya itu tidak disambungin ke listrik, jadi semuanya mati gitu. Yang lain mencari kabel-kabel, ini komputer ini yang enggak masuk ininya, setrumnya, ini komputer ini, ternyata di ujungnya nggak ada sambungan listrik. Nah itu Mas Rumel mencari Abul Jadid ketersambungan dengan Alwi, mencari ketersambungan dengan Basri, sementara Abdullah ini aja ke Ahmad bin Is ini nggak nyambung. Oh ya, itu berarti problemnya kan di isnadnya mungkin ya. Isnad historis lah kalau boleh bilang. Mencari Ubaidillah historis kan perlu isnad historis. Sementara tadi aku baru menampilkan sebuah naskah yang ditulis oleh seseorang yang wafat tahun 855. Tagihan kemudian kitab ini berdasarkan apa kan gitu ya, ya. Nah, kalau misal kitab itu tidak dianggap karena punya jarak antara yang ditulis, misal Al-Faqihul Muqaddam itu 600-an, abad ke-7. Kitab ini ditulis abad ke-9. Ada kesunyian 200 tahun. Gimana caranya orang bisa menulis seorang tokoh yang wafat 200 tahun sebelumnya kan gitu. Nah, ikhtiar saya kan mencari kabel-kabel itu, Kiai. Makanya saya nyebut di kemarin itu mohon maaf jika tidak berkenan ya. Memang Kiai Imad kemarin itu kekeliruannya itu kan keterbatasan literatur. Itu saya tahu dari beberapa bocoran karena beberapa kali bikin trivial itu. Ketika saya nunjukin satu naskah tua itu saya persis itu dapat dari Telegram. Yang dari Gus Aziz. Terus itu juga dapatnya di internet. Makanya saya tuh berharap adanya iktikad baik untuk mencari naskah yang memang diklasifikasi oleh banyak perpustakaan gitu. Arba'in itu ya, tadi kan sempat nyebut Habib Salim bin Jindan. Mas Rumel, bukan malas, tapi dari rekonstruksi nasab Ba'alawi yang saya lakukan, ini konstruksi nasab Ba'alawi ini memang saya meyakini 99% ini enggak ada. Jadi dari kita kan bisa menghitung ya, kalau 1, 3, 5, 7 gitu kan berarti itu bilangan-bilangan ganjil. Kalau 2, 4, 6 itu pasti kesananya 8. Itu kita walaupun tidak menyebutkan 2, 4, 6 berapa? Pasti semua orang 8. Kalau 1, 3, 5, 7 kan.
Nah, kita sudah dapat mengetahui konstruksi di sana itu nggak bakal ada, Mas Rumel, kecuali diadak-adakan. Oke, Dari itu mana kan bisa susunan algoritma atau pola 1, 3, 5, 7, ya kayak ya, perhitungan kursi di caleg lah ya. Itu kan sebuah pola. Makanya setelah 7 kita tahu angka setelahnya. Maksud saya gini, algoritma itu disusun memang berdasarkan pola ya, tapi kan harus polanya itu kan sifatnya kuantitatif dan juga kualitatif. Makanya ketika Kiai Imad berusaha mendorong orang-orang untuk mempercayai ada pola, interpolasi, terus dimudahkan dengan 1, 3, 5, 7 seterusnya, kita nggak perlu nulis karena orang tahu angka setelah 5 itu apa, berarti kan 7. Itu kayaknya berangkat dari sebuah istiqro nakes karena materi tasawurnya itu ya. Maksud saya tasawur ketika Kiai Imad menuduh Husain Al-Habsyi menginterpolasi naskahnya. Ketika naskah itu saya dapatkan semuanya nggak ada tuh yang diubah-ubah oleh Husain Al-Habsyi. Ketika Yusuf Jamalulail naskah Yusuf Jamalulail masih hidup, dia menunjukkan naskah beberapa halaman, nggak ada tuh yang diinterpolasi. Dia sama anaknya itu memberikan bagan saja, kayak diagram di Abnaul Imam itu. Betul. Dan kalau ada Ar-Raudul, dalam bagan itu ditulis Abdullah namanya kan. Iya betul, Abdullah. Jadi betul. Itu udah penambahan itu apakah salah atau tidak, itu yang bikin saya bertanya-tanya kan. Ini kan Kiai Imad sebenarnya kan sudah memberikan pertanyaan yang valid, yang sebenarnya itu harus dijawab, bukannya langsung disimpulkan. Ketika pertanyaan itu saya bawa, diakui atau tidak, apa yang saya lakukan itu kan sebenarnya kan pekerjaannya Kiai Imad yang sedang saya ambil alih. Kiai Imad mengusulkan sebuah pertanyaan, ada kesunyian 550. Nah, akhirnya saya ambil alih kan, saya take over, terus mencari naskah-naskahnya dan membandingkan antar naskah gitu. Naskah yang saya miliki saya jamin tidak akan ada di internet, karena saya udah ngakses sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Kali pertama bikin video itu akhirnya dibantu beberapa teman, sumber-sumber naskah yang bisa didapatkan melalui internet. Itu semuanya saya download dan tidak ada satupun. Makanya perlu nyari di tempatnya langsung. Seperti Ajurus Safaf tadi, yang beredar cuma satu, saya jamin itu. Yang tadi, yang baru saya tunjukkan itu. Ibrahim bin Mansur punya satu naskahnya As-Sajarah Al-Barokah. Kiai Imad pasti cuma dapat 4 halaman, tambah 2 orang lagi. Itu iris kuping saya kalau lebih itu. Karena itu satu-satunya yang ditunjukkan oleh Ibrahim bin Mansur itu. Nah, kemarin pas waktu di Madinah ketemu sama Syed Anas dan saya mengkopinya ulang. Dan dia pun tidak yakin kalau ini ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, karena Qasim Al-Amin, penulis naskah Syajarah Al-Mubarakah yang 927 itu tidak ada redaksi seperti Wahid bin Samsudin. Wahid bin Samsudin bilang ini kan ditulis dari sebuah naskah yang disohehkan oleh mu'alifnya langsung. Di naskahnya Naqobah Hijaz itu gak ada kayak gitu. Bahkan awalnya Ibrahim bin Mansur itu mengira, aku kira ini karyanya Ibn Inabah loh gitu. Tapi kok dari Iran kok ujuk-ujuk mengatakan ini Al-Musamma bi Syajarah Al-Mubarakah gitu. Makanya ya Mas Anda tahu sendiri. Udah ketemu dengan pentahkiknya Syekh Mahdi Ar-Rajai. Gimana menurut Syekh Mahdi Ar-Rajai itu? Sama seperti yang saya katakan, beliau cuman intisab tapi gak mentasdek, tidak langsung membenarkan. Dan saya Al-Mar'asi juga sama. Seorang peneliti yang jujur itu ketika menemukan sebuah manuskrip, dia apa adanya disebutkan. Jadi interpretasi dia itu akan dituangkan di dalam lembaran lain. Ketika dia menemukan manuskrip itu bentuknya seperti itu, ditulis itu namanya kitab As-Sajaratul Mubarakah, dikarang, ditulis akhirnya itu 597, disebut pengarangnya Fakhruddin Ar-Razi, ya biarkan seperti itu. Adapun bantahan-bantahan dari Mas Rumel seperti kenapa dia disebut Sunni, Fakhruddin Ar-Razi Sunni, tapi dia menyebutkan Mahdi juga Al-Muntador segala macam alaihissalam seperti orang Syiah, itu hal lain. Tapi manuskrip itu kita biarkan aja seperti itu, nanti interpretasi sumber itu dilakukan oleh orang lain seperti Mas Rumel sekarang tuh yang menggugat Syajarah Mubarakah. Tetapi Mahdi Ar-Rajai ini orang jujur di dalam dia itu mentahkik sebuah kitab, dituangkan apa adanya, dicetak seperti itu, bahwa Ahmad bin Isa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada itu di tahun 597 anaknya namanya Abdullah, apalagi Ubaidillah. Karena Ubaidillah ini kan hanya interpretasi ijtihad dari seorang alias Sakron
yang dia itu namanya Ubed bin Isa, keluarganya kan dari sama dengan Bani Adal. Ya kan sepupunya Bani Adal, kakeknya itu pasti namanya Ubed bin Isa, nggak ada nama Ahmad Ahmadan. Tapi ketika ditemukan di kitab As-Suluk itu ada Ahmad Ubed bin Ahmad bin Isa, kemudian dia mengira itu adalah kakeknya Abdullah bin Ahmad bin Isa itu, kemudian Abdullah diberi alibi bahwa dia tawadu, kemudian menyebut apa dirinya sebagai Ubed. Seperti tawaduknya Gus Romel itu dari Romli menjadi Rumail. Itu kan tawaduan itu. Tawaduk gitu. Makanya saya apa namanya itu tidak terlalu apa istilahnya itu mempermasalahkan orang yang menggugat daripada nasab daripada intisabnya Sajarah Mubarakah, karena memang orangnya masih hidup. Mas Romel udah pernah ketemu sama Dirojai, dia pembela Ba'alawi, ya kan, dalam salah satu tahqiqannya itu dia membuat footnote bahwa ada ini Ba'alawi yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed, padahal di kitab yang dia tahqiq disebutkan namanya Ahmad bin Isa tidak punya nama Ubed, tapi dia di bawahnya itu memberikan footnote. Menurut guru saya Al-Mar'asi, Ahmad bin Isa juga punya anak namanya Ubed. Lah itu berarti dia tidak ada permusuhan dengan apa Ba'alawi. Maka ketika tidak ada permusuhan dengan Ba'alawi, tahqiqannya ini sangat kuat, tidak ada subjektivitas. Berbeda antara misalnya yang ditahqiq oleh Ba'alawi, yang ditulis oleh Ba'alawi. Nah itu ada subjektivitas di situ, bagaimana mengokohkan narasi-narasi penguat untuk nasabnya. Begitu pula kalau misalnya ada permusuhan seorang Mahdi Ar-Rajai, maka setiap kitab-kitabnya itu tidak untuk nasab Ba'alawi, itu tidak bisa langsung dipercaya karena ada permusuhan antara dia. Begitulah seorang muhadis di dalam meneliti sebuah hadis. Riwayat tentang sesuatu yang ada subjektivitas dengan apa orang yang meriwayatkan itu akan ditinjau ulang. Seperti hadis-hadis tentang orang apa namanya Sam, meriwayatkan Sam itu ada keberkahan, itu akan ditinjau ulang, akan diteliti oleh para peneliti hadis. Orang Sam mengatakan tentang fadilah Sam di hadis-hadis Nabi, ini akan dicurigai. Orang Najd bicara tentang fadilah Najd, akan dicurigai oleh seorang peneliti hadis. Orang Yaman bicara tentang fadilah Yaman, akan dicurigai oleh peneliti hadis. Atau orang yang sedang bermusuhan, seperti ketika sebuah hadis mengatakan ayahnya Nabi Muhammad masuk neraka. Setelah diteliti hadisnya ada seorang perawi dari Bani Umayyah. Nah ini juga menjadi penelitian dari para pakar hadis, ini tidak bisa dipercaya walaupun secara riwayat itu sahih, tapi karena ada permusuhan antara Bani Umayyah dengan Bani Abi Thalib, maka hadis ini fihi nazarun, ada pertimbangan-pertimbangan subjektivitas. Nah kemudian kitab-kitab yang banyak dari Ba'alawi itu, yang banyak sekali 27 kitab itu semuanya karangan Ba'alawi yang saya tahu, sampai abad ini, sampai abad ke-15 itu, yang dikarang oleh orang yang pintar, orang yang soleh dan sebagainya itu, tetapi itu tidak menjadi apa namanya seorang peneliti apa nama orang yang dianggap wali, karena yang menjadi objek daripada sebuah penelitian bukan siapa yang menulis tapi apa yang ditulis. Ketika seorang Ibnu Hajar mengutip sahabat dalam sahabatnya silsanatnya Ba'alawi, disebutkan di situ ada Ubaidillah bin Ahmad. Lah kita bisa menelusuri ternyata dia mendapatkannya dari kitab yang dia temukan. Jadi Ibnu Hajar menemukan kitab namanya Al-Juz'ul Latif, di situ ada silsilah-silsilah thariqah, kemudian dia mengutip aja. Dan ulama itu udah biasa mengutip, namanya Al-Jamma, ulama yang senang ngumpulin sanad-sanad silsilah. Akhirnya tanpa diverifikasi, di cross check, ya kitab itu ada di dalam kitab seorang ulama besar itu. Apakah ulama besar itu salah? Tidak, artinya yang dia dapatkan informasi seperti itu. Adapun nanti ada orang yang mengkaji itu hal lain. Nah itu untuk Sajarah Mubarakah saya kira ini adalah Mas Romel, kan Mas Romel udah berusaha tuh waktu itu dengan sebuah apa sanad apa ijazah dari orang yang katanya 500 sekian gitu. Kemudian ternyata
kitab itu ditulis pada 500 sekian itu, sementara ijazahnya itu beda lagi tahunnya. Lah itu hal-hal semacam itu pun nanti akan bisa seorang juri akan melihat saya menggunakan kitabnya itu kitab yang versi muktabar, kemudian Mas Rumel hanya menemukan lembaran-lembaran seperti itu yang kemungkinan besar juga bisa dibikin oleh orang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bisa dibikin oleh orang itu satu kemungkinan, atau bisa jadi memang ditulis oleh mualifnya langsung, itu kan kemungkinan yang lain. Makanya itu ya, waktu memperkenalkan diri sama Pak Yusuf itu saya kan cuma tukang clipping, saya cuma tukang clipping yang mengumpulkan bukti-bukti yang di masa lalu. Sekedar contoh kemarin tuh dari teman-teman Yayasan Menara Kudus itu kan mendapatkan naskah asli dari Mbah Rif'an yang menuliskan Salawat Asnawiyah, itu terkenal di Pantura, tapi orang mulai ragu ini benar-benar dikarang oleh KHR Asnawi atau enggak. Akhirnya akan ketemu. Nah, naskah itu di dalam buku muktabar itu tidak akan ketemu kecuali berdasarkan klaim. Tapi ketika sudah ada bukti, artinya apa yang ditulis oleh sejarawan itu berdasar. Terkait tentang As-Sajarah Al-Barokah, saya tuh enggak sampai bilang kalau kitab itu enggak muktabar, itu enggak. Kenapa saya meragukan kitab itu? Ya karena saya perlu tahu penulisnya itu muktabar atau tidak, bisa diandalkan atau tidak. Kendati pun Kiai Imad bisa menampilkan naskah aslinya, saya pun masih ragu dengan manual jumlah ismiyah itu. Kan ada amma dan fi. Amma kalau ada fi berarti kan syarat jawab itu berfaedah takkid, jumlah ismiyah ada mubtada khobar, ketika dituliskan anaknya cuma 3, ya udah 3 itu aja, kan gitu. Saya agak kurang yakin aja Syekh Madi Rojai juga ya itu kan ikhtiarku saja menjelaskan beberapa kitab nasab itu punya pola seperti ini jika jumlah ismiyah seperti itu. Saya uji coba ke beberapa nama, satu baris setelah Amma Ahmad Al-Abah itu udah meleset sama kitab yang lebih tua. Makanya ya tidak akan bilang ini kitab muktabar. Contohnya Mas Rumel, contoh. Amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min salah satibani, salah satunya Muhammad itu fa'aqibuhu min waladin min rajulin wahidin ismuhu Ali atau siapa itu di As-Sajarah Al-Barokah. Coba bandingkan sama Muntaqilah atau Libya, itu anaknya 3. Muntaqilah itu berarti kan 490 kan, sebelum kitab itu lahir. Kitab yang lebih tua itu mengatakan 3 ya. Kemudian tapi As-Sajarah Al-Barokah cuma 1 min rajulin wahidin gitu. Ini begini Mas Rumel, itu saya juga kadang-kadang senyum sama Mas Rumel. Mas Rumel harus mengetahui tahun. Nah, Muntaqilah Talibiyah itu tahun berapa? Dia kan abad ke-5 kan. Kemudian di abad ke-6 ditulis tuh oleh Sajarah Mubarakah fa'aqibuhu min rajulin wahidin, maka keturunannya itu dari anak yang 1. Itu anak yang 3 disebutkan di abad sebelumnya bisa jadi anaknya 3. Tapi kemudian yang ada di abad ke-6 yang berketurunan sampai abad ke-6 itu hanya dari anak yang 1. Itu pola-pola biasa di dalam penulisan ilmu nasab. Jadi makanya ketika jumlah ismiyah anaknya Ali itu hanya itu yang berketurunan di abad ke-6 sejak As-Sajarah Al-Barokah ditulis juga keliru, karena Muntaqilah abad ke-4 ya ke-5 ya itu menuliskan saudaranya Ali juga berketurunan. Wa akhuhu bikum itu juga lahum walad terus lahum aulad, itu redaksinya banyak. Ibn Inabah yang mendapati masa cucunya Ali Husain Muhammad itu juga menulis namanya. Saya bukannya ya bisa diakali sih Kiai, maksudnya ketika As-Sajarah Al-Barokah menyebutkan anaknya Muhammad cuman Ali, mungkin itu aja yang berketurunan. Nah meleset juga setelah dia Al-Fakhri menyebutkan keturunannya Muhammad yang lain yang dituliskan oleh As-Sajarah Al-Barokah. Manual ini sebenarnya gimana prinsipnya? Apakah memang hasar atau ikhtisar? Saya bisa jelaskan. Begini, kitab dikarang setiap masa. Ada penulis itu yang hanya menulis, ada dia yang sambil meneliti. Seorang Muntaqilatul Talibiyah misalnya tadi ya mengatakan seseorang punya anak 3. Imam Fahru Raji mengatakan anaknya yang berketurunan cuma 1. Lah itu berarti dia menulis sambil meneliti, ya kan? Memang anaknya 3, tapi yang berketurunan kemudian hanya 1. Tapi ada ulama di abad ke-7 ke-9 itu tidak menemukan kitab Fahru Razi, menemukannya kitab
Muntaqilatul Talibiyah. Kemudian dia mengutipnya dari sana. Dia masih mengatakan anaknya 3. Padahal sebenarnya di abad ke-6 itu yang berketurunan hanya 1. Itu demikian cara-cara orang di dalam menulis kitab nasab. Dia yang ketahui, yang dia pahami, dia yang yakini. Kayak Sajarah Mubarakah. Siapa Sajarah Mubarakah? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia hidup di mana? Dia hidup di Iran. Dia hidup di Roy. Di sana ada enggak keturunan Ahmad bin Isa? Banyak. Keturunan Ahmad bin Isa ada di Roy dari Muhammad bin Ahmad bin Isa kan. Tentunya Imam Fakhrul Razi ketika menulis anaknya 3 itu menemukannya, mendapatkan informasinya dari keturunan Ahmad bin Isa yang ada di sana. Pertanyaannya, kalau memang Fakhruddin Ar-Razi mendapatkan informasi dari keturunannya, kenapa yang ditulis cuma Ali? Ali itu wafat sebelum 490. Kalau memang dia ketemu sama keturunannya, kenapa bukan keturunannya yang ditulis? Seperti Al-Ubaidili itu kan menuliskan Husain. Husain itu Husain bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Isa. Jadi sejaman sama Al-Ubaidili. Ini kan mafhum, Yai. Ada kecocokan Iran. As-Sajarah Mubarakah ditulis di Iran, diberikan kepada Ali bin Asharafsa Abul Ma'ali bin Abil Ma'ali. Fakhruddin Ar-Razi orang Iran, dia ketemu sama keturunannya Muhammad, ketemu keturunannya Ali. Kenapa yang ditulis itu cuma Ali? Ali itu wafat sebelum 490. Bisa juga itu diterangkan begini. Ini kampung saya ada orang yang sudah bagus lah hidupnya, ada sejarah, dia kemudian wafat. Di situ ada adiknya, ada kakaknya, kemudian semua orang tahu di situ keluarga besar, misalnya keluarga saya ya Bani Utsman itu. Udah cukup disebutkan Utsman aja udah orang tahu di waktu itu bahwa ini silsilahnya ke situ gitu. Tapi di Al-Ubaidili itu kan Ra'aitu Humata Al-Majdi Ra'aitu Humata bi Baghdad, berarti kan dia zaman. Tapi untuk Fakhruddin Ar-Razi dia Sajarah Mubarakah, Kak, jika memang informannya adalah keturunannya Muhammad Ali bin Muhammad tadi, kenapa informannya nggak ditulis juga? Itu yang bikin saya penasaran. Kalau kitab ini kayaknya ihatoh. Saya cuma mentok di sana, berarti ini kitab nggak ihatoh, itu aja. Nggak sampai menganulir, enggak ya? Iya, saya paham bahwa Mas Romel ini memang ingin mencari benarnya penelitian saya, bukan mencari benarnya penelitian Mbak Alawi. Oh itu bab kedua. Bab pertama kemarin itu kan menakar dulu. Kiai Umat kan sebagai penggugat, yang didakwa itu kan Mbak Alawi. Saya kan saksi ahli gitu, yang diundang, yang tidak ada kepentingan untuk tanya jawab. Saya punya 2 cara untuk menjawab Kiai Imad. Pertama itu kan menakar kesahihan argumentasi Kiai Imad terlebih dahulu. Yang dijelaskan Kiai Imad tadi semuanya kan mafhum. Apakah benar Fakhruddin Ar-Razi itu mereportase keturunannya? Saya pun tidak yakin karena nggak mantuk kan itu. Tidak ada tulisan dia datang ke sini dan ketemu dengan keturunan yang ditulis, kayaknya nggak juga. Karena apa yang dituliskan oleh As-Sajarah Mubarakah itu Ali bin Muhammad. Itu wafat sebelum 490. Kalau dia benar ketemu keturunannya dan memastikan keturunannya yang berketurunan adalah orang yang dia wawancarai, otomatis informannya ditulis kayak seperti Wafi Asrina Fulan bin Fulan, terus Ra'aitu Humata bi Baghdad, dia kan sezaman, otomatis itu. Ini untuk memotong mafhum-mafhum itu ya, Kiai. Semua yang disusun oleh Kiai Imad itu semuanya mafhum. Rekonstruksi dari kitab yang seolah-olah berhubungan karena Fakhruddin Ar-Razi di Iran, terus keturunannya Muhammad di Roy, jelas itu di Iran. Mungkin Fakhruddin Ar-Razi itu kan ketemu sama keturunannya kan gitu. Itu semuanya mafhum. Mafhum bisa. Sampai saat ini tidak ada kitab sebelumnya yang menginterupsi dari kesimpulan Sajarah Mubarakah. Nah, termasuk juga tidak ada interupsi dari Mbak Alawi itu mencangkok nasab. Kalau mereka itu dikenal, nggak ada kebohongan. Sajarah Mubarakah itu interupsi namanya, interupsi. Tapi itu mafhum, interupsi yang berangkat dari mafhum mah bisa. Mafhum bahwa jumlah ismiyah itu berfaidah hasr, apalagi ada amma dan fi yang syarat jawab, itu mafhum, Kiai. Kalau mafhum sama seperti santri gunung, tidak ada yang spesial kalau mafhum. Maksud saya, adakah bukti material yang abad sebelumnya As-Sajarah Mubarakah yang menginstruksi Sajarah Mubarakah? Tidak ada. Bahwa benar anak itu adalah Muhammad, Ali dan Husain. Itu diperkuat oleh kitab-kitab sebelumnya yang menyebut salah satu anaknya Muhammad, berarti kan tepat. Di kitab Syamsul Dhahirah pun itu mengutip nama Hamis Syamsul Dhahirah, anaknya
sama Muhammad, Ali, dan Husain. Cuma dia menambahkan Abdullah karena memang dari situlah dia itu mencangkok kan. Nah ini seharusnya kita sudah dapat jawaban. Mas Romel akan jawab, oh iya sebenarnya anaknya cuma 3. Apa-apa yang ada di abad ke-8 itu dari As-Suluk, Tuhfatul Zaman, Qiladatun Nahar, semuanya di abad 10 itu adalah akan mentok bertentangan dengan kitab yang lebih tua yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Kemudian hal itu diverifikasi oleh tes DNA hari ini yang tidak nyambung kan. Jadi udah itu menurut saya nih ya. Makanya kan kalau Pak Sugeng kemarin ngomongnya kan mustahil kan. Saya itu mustahil itu bukan dari penelitian saya Mas Romel. Kalau penelitian saya kan dhonnun qawiyun. Kalau ketika saya bertanya dengan serius kepada para pakar-pakar DNA itu, mereka lah yang lebih ahli. Ya saya itu jurusan pakar DNA-nya kan cuman Pak Ari Kim sama Mas Sugeng toh Pak apa Kiai Imat toh. Ya, ada enggak coba dari pendukung Balawi dari ada banyak Pak. Ini kayak saya sebenarnya pakar ini saya pengen bahas 2 aja dah, bahas 2. Saya tidak sampai menganulir kitab Asy-Syajarah itu enggak, cuman memberikan penilaian kitab itu enggak ikhatoh itu aja. Manual itu enggak faktual dan enggak historis juga. Dan di halaman awal itu ada deklarasi dari penulisnya. Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, clear di situ wahadza mukhtasarun fi ilmil ansab. Ini adalah kitab ringkasan. Kitab ringkasan dimanapun dideklarasikan oleh seorang penulis itu, makanya di dalam Durus fi ilmil ansab itu kitab nasab itu nggak ada yang sempurna, dan kadangkali warubbama kitab yang belakangan itu kan ausak lebih dipercaya. Terus terkait tes DNA itu saya yakin cuma 2 doang, Pak Ari Kim sama Mas Sugeng gitu. Ya, itu coba dari Alawinya mana gitu yang membantah. Ini mau saya sebutkan. Ya. Memang ada yang mau disebutkan namanya. Ada 3 orang dari Ba'alawi yang pernah bekerja di laboratorium Iqman. Ya. Satu kemarin yang saya mintai tolong dan mau nongol di Perwira TV itu Zen Hafi, itu Ba'alawi. Clear dia S3-nya, S1, S2, S3 semuanya tes DNA. Kalau misal kredensi itu berdasarkan kalau berdasarkan kredensi, Mas Sugeng, Pak Ari Kim itu seharusnya pernah mendapatkan materi kuliah tentang DNA, tapi kalau manakah yang lebih layak ya tentu Zen Hafi. Ada 3 orang lagi untuk bernarasi. Ini dokter kemarin sudah itu, Zen Hafi sudah di Perwira TV sudah. Saya melihat itu bahwa dia yang dikatakan itu bukan YDNA itu. Jadi YDNA kan kalau YDNA semuanya sama, bahwa YDNA harus sama dari sekarang sampai Nabi Adam misalnya kan, itu semuanya sama. Itu yang diusahakan oleh mereka itu dari yang zigzag itu dengan yang jari mitokondria. Kayak Imat apa sudah dapat update dari Mas Sugeng? Kenapa Ba'alawi Project Interest dari 182, tapi yang nongol di dalam tabel itu 132 doang? Kemarin sebelum live itu aku WA-an sama Mas Sugeng. Mel, ini kenapa betul. Yang Ba'alawi Group itu kok 182, tapi yang nongol di tabel kok 132. Oh, berarti Kiai Imat kemarin pakai family tree gitu. Separuhnya Kiai Imat, aku udah ngontak sama administratornya. Itu separuhnya bukan Ba'alawi. Dan saya juga nggak yakin 10%-nya itu Ba'alawi gitu. Betul. Ya idza waradul ihtimal ya saqata bihil istidlal lah ya. Makanya saya itu masih Oke. Nih kan begini ya, dari yang saya terima dari keterangan para ahli itu, bahwa para ahli itu 1 atau 2 orang. Ba'alawi itu kebanyakan G, tapi macam-macam dia beraneka ragam haplogrupnya itu. Berarti di masa lalu ini ada orang-orang yang diba'alawikan atau yang nyangkok sendiri pengen diba'alawikan. Nah, dari situ kebanyakan dari mereka semuanya kan G tuh. Maka kalaulah misalnya si DNA ini kayak kemarin Mas Romel mengatakan ada loh Asegaf yang yang J1. Oke. Memang ada. Saya udah ngasih tahu siapa itu ke Mas Sugeng. Ya udah. Jadi kan ada yang J1, ada yang G banyak, ada yang R, ada yang E dan sebagainya itu. Berarti tinggal siapa sekarang yang bersedia untuk dites DNA. Belum tentu kalian ini yang Ba'alawi bukan cucu Nabi. Kalau dites DNA 1 persatu kan bisa jadi ada yang keluar J1.